Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa fahma ya rabbal alamin. Kita masuk pada pelajaran yang keempat. Ad-darsu ar-rabi'u. Objek pembahasan di bab 4 ini adalah tentang huruf jar. Fi dan ala di sini disebut dengan huruf jar. Harfu jar. Hukum asal sebuah isim, al-baitu, al-maktabu kan isim ya, adalah marfu'. Marfu' itu rofa. Seperti ini. Al-baitu, al-maktabu, ini marfu'. Dan hukum asal marfu' dengan ad-dhammah. Seperti ini dhammah, ini dhammah. Ketika isim dimasuki huruf jar, fi, atau ala, maka isim tersebut menjadi majrur ataupun dinamakan dengan kasroh. Perhatikan ini. Fil baiti. Asalnya apa? Al-baitu. Ketika dimasuki huruf jar, fi, ia menjadi majrur. Fil baiti. Perhatikan. Yang kedua, alal maktabi. Asalnya apa? Al-maktabu. Asalnya apa ini? Al-maktabu. Ketika dimasuki huruf jar ala, maka ia majrur menjadi al-maktabi. Perhatikan yang kedua. Asalnya al-masjidu, as-sariru. Ketika dimasuki huruf jar, ia menjadi majrur fil masjidi, alas sariri. Jelas ya? Seperti lafdzul jalalah, Allahu. Asalnya Allah, hu, marfu' dengan dhammah. Tapi ketika dimasuki billahi, ia menjadi majrur. Jadi jelas ya? Jadi huruf jar itu menyebabkan isim setelahnya menjadi majrur. Sekarang juga kita akan mempelajari tentang domir. Huwa dengan hiya. Huwa di sini untuk mudzakkar. Apa itu mudzakkar? Gampangnya laki-laki. Hiya di sini untuk muannas. Muannas itu apa? Gampangnya perempuan. Perhatikan di sini. Aina Muhammadun, di mana Muhammad? Muhammad kan laki-laki ya. Maka ia domirnya huwa. Huwa fil gurfati. Dia di dalam kamar. Gurfa itu kamar. Wa aina Yasir, dan di mana Yasir? Yasir ini juga nama laki-laki. Perhatikan, domirnya kembali kemana? Ke huwa. Huwa fil hammami. Hammam itu kamar mandi ya. Perhatikan yang ketiga. Wa aina Aminah. Aminah adalah nama perempuan. Maka domirnya menjadi hiya. Hiya fil matbah. Di mana Aminah? Hiya fil matbah. Hiya fil matbah. Dia di dapur. Jelas ya? Jadi huwa, ini Anda tulis ya. Huwa itu untuk mudzakkar dan hiya untuk muannats. Huwa itu laki-laki, hiya itu muannas. Perhatikan, ainal kitabu. Kitabu di sini bukan laki-laki, bukan juga perempuan, tetapi hukumnya diikutkan dengan hukum laki-laki. Karena apa? Karena tidak memiliki tanda-tanda muannas. Maka dia di sini domirnya apa? Huwa. Lihat, ainal kitabu. Di mana kitab tersebut? Apa jawabannya? Huwa alal maktab. Kitab itu atau ia di atas meja. Al-maktab adalah meja. Al-matbah itu dapur. Al-hammam itu kamar mandi.
As-sarir itu ranjang. Al-maktab itu meja. Perhatikan. Wa aina sa'atu? Perhatikan. As-sa'atu di sini jam. Dan jam bukan laki-laki, bukan pula perempuan. Tetapi hukumnya diikutkan ke hukum mu'annas. Kenapa? Karena ada tak marbutoh. Dan tak marbutoh di antara tanda-tanda mu'annas. Berarti di pelajaran ini tanda-tanda mu'annas ada dua. Yang pertama ini Aminah. Asli nama perempuan. Aminah, Ruqayyah, Fatimah, Hindun. Semua ini nama perempuan. Maka kembalinya menjadi hiya. Adapun tanda-tanda mu'annas seperti ini as-sa'ah atau as-sayyarah. As-sayyarah mobil juga mu'annas. Kenapa? Karena ada tak marbuta di belakangnya. Maka domirnya menggunakan domir hiya. Wa aina sa'atu, dan di mana jam tersebut? Hiya 'ala sariri. Dia di atas as-sariri, ranjang. Jelas ya? Kemudian kita lanjut ke tamarin, latihan-latihan. Yang pertama, ajib anil as'ilatil atiyah. Ajib itu jawablah. Perintah dari kata ajaba. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Kita menjawab pertanyaan ini tentu sesuai dengan khiwar ya. Aina al-kitabu? Di mana kitab? Berarti mana jawabannya? Ini. Aina al-kitab? Huwa alas Aina al-kitabu? Di mana kitab tersebut? Huwa alal maktabi. Aina Muhammadun? Di mana Muhammad? Ini jawabannya yang pertama. Huwa fil gurfati. Yang ketiga, aina sa'atu? Di mana jam tersebut? Jawabannya hiya 'alas sariri. Jelas ya? Hiya 'alas sariri. Kenapa hiya? Karena as-sa'ah muannas, maka menggunakan hiya. Berbeda dengan yang nomor 1, Alkitab. Alkitab menggunakan huwa karena muzakkar. Aina Yasir, laki-laki ya. Huwa fil hammami. Berarti domirnya huwa fil hammami. Ia di dalam kamar mandi. Aina Aminah. Perhatikan, Aminah di sini adalah muannas. Perempuan. Jawabannya ada nomor 3. Aina Aminah? Hiya fil matbakh. Berarti domirnya apa? Hiya, karena perempuan. Hiya fil matbakh. Dia di dapur. Aaminah fil ghurfah. Nomor 6 sekarang. Aaminah fil ghurfah. Apakah Aminah di ghurfah itu kamar ya? Apakah Aminah di dalam kamar? Apa jawabannya? La, tidak. Aminah atau hiya fil matbakh. Hiya fil matbakh. Yang ke-7, ayasirun fil matbakh. Apakah Yasir di dapur? Apa jawabannya? Tidak, karena Yasir di kamar mandi. Jawabannya la. Hiya fil hammami. Ayasirun fil matbakh. Apakah Yasir di dapur? Jawabannya la, tidak. Hiya fil hammami. Ia di dalam kamar mandi. Man fil ghurfah? Siapa yang di kamar? Apa jawabannya? Nomor 1, Muhammad fi
Al-ghurfati Muhammadun. Jelas ya? Waman fil hammam, dan siapa yang di dalam kamar mandi? Jawabannya apa? Oh, Yasir. Fil hammami Yasirun. Madza 'alal maktab? Apa yang ada di atas maktab itu meja? Jawabannya al-kitabu. Alal maktabi kitabun. Madza 'alas sariri? Apa yang ada di atas ranjang? Jawabannya as-sa'atu. 'Alas sariri as-sa'atu. Jelas ya? Sekarang kita lanjutkan. Iqra, bacalah, waktub, dan tulislah ma'adhabti awakhiril kalimat. Jadi kita memperhatikan akhir harokat dari isim-isim ini. Al-madrasatu. Kenapa al-madrasatu? Karena hukum asal isim itu marfu'. Al-madrasatu marfu'. Ketika kemasukan huruf jar fi, maka ia menjadi majrur. Jadi bukan fil madrasatu, tapi fil madrasati. Sama juga fil baiti. Karena fil baiti kemasukan huruf jar, maka ia majrur. Jika tidak kemasukan huruf jar, maka dia marfu al baitu, al ghurfatu, al hammamu, fil matbahi, al maktabu, alal maktabi, alal kursiyi, as-sariru, alal kitabi, fil masjidi. Jelas ya? Iqra, waktub. Iqra itu bacalah, waktub dan tulislah. At-talibu fil jami'ati. At-talib itu mahasiswa atau pelajar itu fil jami'ah, di kampus. Jami'ah itu kampus ya. Ar-rajulu fil masjidi. Laki-laki tersebut fil masjidi, di dalam masjid. Aina tajiru, di mana pedagang tersebut atau di mana pedagang itu? At-tajir adalah pedagang ya. Huwa fit dukani. Huwa di sini adalah terjemahnya dia, kembali ke at-tajiru. Jelas ya? Aina tajiru? Huwa fit dukani. Dia di toko. Al-qalamu alal maktabi. Pulpen itu di atas meja. Majrur ya, al-maktabi. Kenapa? Karena kemasukan huruf jar ala. Aina Zainabu? Di mana Zainab? Perhatikan, Zainab di sini muannas atau perempuan. Maka domirnya kembali ke Zainab adalah hiya. Karena perempuan ya. Aina Zainabu? Di mana Zainab? Hiya fil ghurfah. Dia di dalam kamar. Ainal waraku? Warok di sini adalah mudzakkar ya. Di mana kertas tersebut? Huwa alal maktabi. Dia di atas meja. Jelas ya? Ainal mudarrisu? Di mana guru tersebut? Huwa fil fasli. Huwa kembali ke al mudarrisu. Huwa fil fasli. Dia di dalam kelas. Aina Yasirun? Di mana Yasir? Wa fil mirhaldi. Dia di dalam mirhat itu kamar mandi juga bisa ya. Asyamsu wal qamaru fis samai. Asyamsu itu matahari. Wal qamaru rembulan. Fis samai, di atas
langit atau di langit. Man fil fasli, siapa yang di dalam kelas? Bisa diisi sendiri ya. Misal fil fasli tolibun, di dalam kelas adalah seorang pelajar. Oke, kita lanjut ke pembahasan isim-isim yang ditanwin dan isim-isim yang tidak bertanwin. Perhatikan. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliyun, Abbasun. Seluruh nama laki-laki itu bertanwin. Tentu ada pengecualian. Ada juga nama-nama laki-laki yang tidak bertanwin. Seperti Hurairah, Abu Hurairah. Tidak bertanwin, tapi ini pembahasannya berbeda ya. Nanti saja kita bahas. Perhatikan, seluruh nama laki-laki yang di sini itu bertanwin. Muhammadun, Khalidun, sampai akhir. Sampai Abbasun, itu bertanwin. Tapi perhatikan nama-nama perempuan ini. Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, Sofiyatu, Ruqayyatu. Perhatikan, seluruh nama perempuan tidak bertanwin. Tentu ada pengecualian juga, seperti Hindun. Nama perempuan bertanwin. Tentu ini pembahasannya berbeda ya, sebagaimana Hurairah. Tapi asalnya nama-nama perempuan tidak bertanwin. Jelas ya? Sekarang kita masuk pada materi selanjutnya. Iqra, bacalah, waktub dan tulislah. Ma'adobti awakhiril kalimat. Kita diminta untuk memperhatikan antara yang bertanwin dan yang tidak bertanwin. Misal Hamidun bertanwin, kenapa? Karena nama laki-laki. Zainabu tidak bertanwin, kenapa? Karena nama perempuan. Sebagaimana Aminatu, Ammarun, Sa'idu. Kenapa Sa'idu tidak bertanwin? Karena nama perempuan. Fatimatu, Maryamu, Aliyun bertanwin karena nama perempuan. Khalidun, Abbasun, Aisyatu, Muhammadun, Sofiyatu, Khadijatu. Jelas ya? Jadi seluruh nama-nama laki-laki tidak seluruh nama laki-laki bertanwin. Adapun yang perempuan tidak bertanwin. Berbeda halnya ketika misal Muhammadun bertanwin. Ketika dimasuki al Muhammadu, maka ia tidak bertanwin. Kenapa? Karena al dan tanwin tidak pernah bersatu. Ketika isim dimasuki al, maka ia tidak bertanwin. Ketika isim tidak dimasuki al seperti ini, Muhammadun, maka ia bertanwin. Kita lanjut. Al-baitu, marfu dengan dhammah. Hukum asal isim itu marfu. Tatkala ia dimasuki huruf jar, min adalah huruf jar, maka ia menjadi majrur. Minal baiti, bukan minal baitu, bukan. Ini salah ya. Jadi yang benar adalah minal baiti. Seperti al-masjidu. Ketika dimasuki huruf jar ila, ia menjadi majrur. Kita telah mempelajari 3 huruf jar ya. Yang tadi apa? Ala, min, dan ila. Juga fi. Ini 4 huruf jar ya. Ala, min, ila, dan fi.
kita akan baca percakapan Al-Mudarrisu dan Muhammadun. Percakapan ini antara guru dengan murid. Al-Mudarrisu adalah guru, Muhammadun seorang murid. Oke, kita lanjut. Min aina anta? Guru bertanya kepada Muhammad. Min aina anta? Anta adalah kamu ya, domir. Min aina anta? Min itu dari. Aina itu mana? Ini terjemahnya. Min aina anta? Dari mana kamu? Jawabannya apa? Ana itu saya. Minal Yabani. Yabani itu Jepang. Al-Mudarris. Wa min aina Ammar? Dan dari mana Ammar? Huwa minas sini. Dia dari Cina. Sini itu Cina. Wa min aina Hamid? Dan dari mana Hamid? Huwa minal Hindi. Hindi itu Hindia. Aina Abbas? Di mana atau kemana Abbas? Khoroja. Khoroja itu keluar. Aina Zahaba? Kemana dia pergi? Zahaba itu pergi. Zahaba ilal mudiri. Zahaba, ia pergi ilal mudiri. Ke tempat atau ke kantornya mudir. Mudir itu kepala sekolah ya. Wa aina dhahaba Aliyun? Dan kemana Ali pergi? Dhahaba ilal mirhadi. Yani Ali pergi ke kamar mandi. Perhatikan ke sini, mirhad. Kamar mandi plus ada toiletnya ya. Itu mirhad. Sekarang kita menjawab soal berdasarkan ini ya. Tamarin, latihan. Min aina anta? Ini. Muhammad yang ditanya. Min aina anta? Ana minal Yabani. Ana minal Yabani. Saya dari Jepang. A anta minal Filipin? Apakah kamu dari Filipina? Apa jawabnya? La. Ana. Apa jawabannya? La. Ana. La. Afan ya, ana lagi flu. La. Ana minal Yabani. Tidak, saya dari Jepang. Man minasin, man adalah siapa ya? Man minasin, siapa yang dari Cina? Ammar. Huwa Ammarun. Siapa yang dari Cina? Dia adalah Ammar. Atau kita bisa ganti ya, Afwan. Kita bisa ganti dengan minasini Ammarun. Min aina Hamid? Dari mana Hamid? Perhatikan. Ini jawabannya. Huwa minal Hindi. Min aina Hamid? Huwa minal Hindi. Aina dhahaba Abbas? Kemana Abbas pergi? Jawabannya adalah ini. Kharaja. Dhahaba ilal mudiri. Dhahaba ilal mudiri. Ia pergi ke kantor kepala sekolah. Adzhaba Aliyun. Adzhaba, perhatikan ya. Hamzah di sini, hamzah maknanya apakah? Kata tanya ya. Adzhaba Aliyun ilal mudir? Apakah Ali pergi ke kepala sekolah? Apa jawabannya? La.
La. Dhahaba Aliyun ila al-mirhat. Tidak, Ali pergi ke kamar mandi. Iqra waktub, baca dan tulislah. Ma'adopti awakhiril kalimat. Dengan memperhatikan akhir harokat dari kalimat-kalimat ini. Al-ghurfatu. Kenapa al-ghurfatu? Karena tidak dimasuki huruf jar, maka dia marfu'. Minal ghurfati. Kenapa ghurfati? Karena kemasukan huruf jar. Minal hammami. Al-mirhadu. Ilal mirhaldi. Al-yabanu. Al-Filipin. Nu ya. Minal hindi. Ilas sini. Jelas ya. Iqra waktub. Min aina Fatimah. Dari mana Fatimah? Perhatikan. Hiya minal hindi. Dia dari India. Perhatikan. Domir hiya ini kembali ke Fatimah. Karena Fatimah perempuan, maka domirnya menggunakan hiya. Kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Guru tersebut keluar, kharaja itu keluar, minal fasli dari kelas, wa dhahaba dan ia pergi ilal mudiri ke kepala sekolah. Dhahaba at-tajiru ilat dukani. Pedagang itu atau pedagang tersebut pergi, dhahaba itu pergi ya, ilat dukani ke toko. Kharaja Hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hammami. Hamid keluar, kharaja itu keluar, minal ghurfati dari kamar, wa dhahaba dan ia pergi, ilal hammami ke kamar mandi atau ke toilet. Man kharaja minal fasl. Siapa yang keluar dari kelas? Perhatikan, ini man kharaja minal fasli. Jelas ya, kenapa fasli? Karena kemasukan huruf jar. Kharaja at-talibu minal madrasati wa dhahaba ilas suqi. At-talibu kharaja itu keluar, jadi pelajar tersebut keluar minal madrasah dari sekolah, wa dhahaba ilas suqi dan ia pergi ke pasar. Suqi itu pasar. Khadijatu tidak bertanwin. Kenapa? Karena nama perempuan. Khadijatu minas sini. Khadijah dari Cina. Wa Khalidun bertanwin karena nama perempuan. Karena nama laki-laki, afwan. Wa Khalidun minal Yabani dan Khalid dari Jepang. Baik. Doa itu letakkan ya. Fil faroghi. Faroghi itu titik-titik yang kosong ini. Fi mayali harfa jarrin munasiban. Kita diminta untuk meletakkan ini. 4 huruf jar ini ke titik-titik yang kosong. Oke. Al-kitabu berarti apa jawabannya? Ala. Kitab tersebut, al-kitabu alal maktabi. Kitab tersebut di atas meja. Ala itu terjemahnya apa? Di atas. Yang kedua, at-talibu fil fasli. Fi itu di.
dalam. Bisa ya. At-talibu fil fasli. Dhahaba Hamidun ila. Ila itu ke. Hamid pergi ke al-jami'ah, itu kampus. Kharaja al-mudiru, kepala sekolah tersebut. Kharaja, keluar. Berarti min. Min itu dari. Minal madrasah. Jadi kepala sekolah tersebut keluar dari sekolah. Maksudnya pergi ya, pergi keluar dari sekolah. Oke. Dhahaba Muhammadun. Kenapa pertama nama laki-laki? Dhahaba Muhammadun. Muhammad pergi ila ke ila sini. Jelas ya? Afan. Oh, maaf. Kita hapus dulu ya. Dhahaba Muhammadun. Muhammad pergi minas sini, dari Cina, ila ke Jepang. Jelas ya? Al kalimatu al jadidatu. Kosakata yang baru. Al madrasah, sekolah. Al matbakh, dapur. Al yabanu, Jepang. Al mudiru, kepala sekolah. Al faslu, kelas. Al ghurfatu, kamar. As-sinu, Cina. Dhahaba, pergi. Al hammamu, kamar mandi. Al jami'atu, kampus atau universitas bisa. Al hindu, India. India ya. Kharaja, keluar. Al mirhadu, toilet, spesifik ya. Asuku, pasar. Al Filipin, Filipina. Jelas ya? Huruf jar. Fi itu di, ala itu di atas, min itu dari, ila itu ke. Sekarang kita ambil faidah dari pelajaran ini. Yang pertama, penggunaan huruf jar. Min, fi, ila, ala. Ini dinamakan dengan huruful jar. Huruf-huruf jar. Misal, al-masjidu. Hukum asal, isim, al-masjidu kan isim ya, kata benda. Itu marfu'. Itu marfu'. Marfu'nya dengan apa? Dengan dhammah. Perhatikan, ketika al-masjidu dimasuki huruf jar, fi, dia menjadi apa? Fil masjidi. Perhatikan, ia majrur. Maka semua isim ketika ia dimasuki huruf-huruf jar, maka ia majrur. Misal ilal masjidi. Misal minal masjidi. Misal alal al masjidi. Jadi isim itu hukum asalnya marfu dengan dhammah. Tapi ketika dimasuki
huruf-huruf jar ini, maka ia menjadi majrur. Majrur itu kasroh ya. Lalu yang kedua, penggunaan domir. Huwa dengan hiya. Huwa digunakan untuk mudzakkar dan hiya digunakan untuk muannats. Mudzakkar itu apa? Mudzakkar itu laki-laki atau benda yang dihukumi laki-laki. Contohnya, Zaidun. Zaidun laki-laki, maka domirnya huwa. Contoh, Najmun. Najmun, benda, tapi diikutkan hukumnya ke hukum mudzakkar, maka domirnya huwa. Jelas ya? Adapun muannas adalah perempuan atau benda yang hukumnya diikutkan ke hukum perempuan karena ada tanda-tanda muannasnya atau tanda-tanda perempuan. Misal Zainabu. Jelas nama perempuan, maka domirnya hiya. Misal madrasatun. Sekolah. Perhatikan, sekolah bukan nama perempuan, bukan juga perempuan. Tapi karena ada tanda muannas, maka ia dihukumi sebagai muannas. Maka domirnya hiya. Sama dengan sayyaratun. Karena ada tanda perempuan, ada ta marbutoh, maka ia dihukumi sebagai muannas. Maka domirnya menggunakan hiya. Jelas ya? Jadi huwa itu untuk laki-laki atau benda yang dihukumi laki-laki. Adapun hiya itu untuk perempuan atau benda yang dihukumi perempuan. Lalu faidah apa lagi ya? Saya kira dua faidah ini ya. Yang pertama tentang ini. Ini namanya ad-dhamir. Dan yang pertama tentang huruf jar. Min, il, fi, ila, dan ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.